Tetap semangat kawan-kawan. Jadi di Flores Timur, ketika munculnya wabah COVID Corona, pemerintahan Flores Timur di bawah pimpinan Anton Logem dan Agus Boli menggelontorkan dana sekitar 14 miliar untuk penanganan COVID kawan-kawan. Namun kenyataan sampai saat ini belum berdampak apa-apa bagi masyarakat di Flores Timur kawan-kawan. Malah di tengah situasi seperti ini, wakil bupati kita malah membangun pencitraan di berbagai media sosial yang tidak berdampak apa-apa bagi rakyat di Flores Timur kawan-kawan. Kawan-kawan masih semangat dalam melanjutkan aksi kita kawan-kawan. Jadi baik, mungkin saya panggil orasi politik yang berikut dari kawan-kawan Api Kartini. Waktu dan kesempatan kami bersilakan kawan-kawan. Selamat siang kawan-kawan, masih semangat? Tetap pada satu komando dan pada satu garis. Hari ini ketika masih ada orang yang turun ke jalan lalu bicara tentang persoalan petani, nelayan, dan buruh, itu berarti kita tidak sedang baik-baik saja. Flores Timur hari ini tidak sedang baik-baik saja. Itu yang perlu diperhatikan, itu yang perlu dicatat di dalam otaknya pemerintah daerah Flores Timur, sehingga persoalan-persoalan di bawah mesti bisa dibicarakan di gedung-gedung yang hari ini diduga penuh dengan kemunafikan. Republik ini miliknya kaum ojek, republik ini miliknya petani, republik ini miliknya kaum miskin, republik ini miliknya nelayan, republik ini miliknya supir-supir angkot. Jadi pemerintah tidak punya hak untuk memperkosa, apalagi menjarah hak-haknya rakyat. Selama rakyat ini tidak ada, pemerintah tidak akan ada apa-apanya. Karena adanya rakyat, maka rakyat pasti ada. Hari ini petani masih mengeluh soal harga kopra. Itu artinya selama ini apa yang sudah pemerintah lakukan untuk masyarakat? Tidak pernah ada satupun kebijakan yang dihasilkan rezim ini untuk menuntaskan persoalan petani, untuk menuntaskan persoalan nelayan. Betul! Saya mau tantang Bupati Flores Timur dan Wakil Bupati untuk turun bicara soal petani, bicara soal nelayan, soal bagaimana persoalan ekonomi jauh marut di bawah kelas. Itu yang perlu pemerintah perhatikan, bukan soal membangun pencitraan di luar sana sehingga orang tahu bahwa kita ini bisa, kita ini hebat. Kehebatan seorang pemimpin itu bukan dia harus berkuat-kuat di media sosial, tapi dia berani untuk berbicara soal perekonomian masyarakat. Paket rem hari ini menjanjikan, waktu kampanye dia menjanjikan infrastruktur air bersih. Masyarakat Sandosi hari ini, saya mau katakan wakil bupati dengan bupati, hari ini masyarakat Sandosi masih mengeluh soal air bersih. Itu catat pakai bupati, jangan hanya catat. Nggak menjanjikan, tapi tolong jangan jadikan persoalan di Sandosi itu sebagai lahan untuk berbisnis. Jangan pernah datang lalu menjanjikan nanti kita ini bukan anak PK. Iya nanti itu bukan anak PK.
petani masih mengeluh soal harga kopra, itu artinya pemerintah sudah gagal. Pemerintah hari ini gagal total karena memang tidak pernah menyentuh persoalan masyarakat. Ketika masih ada perempuan yang menangis di ujung sana karena memang tidak bisa menyusui anaknya, itu artinya pemerintah gagal total. Republik ini demokrasi dibangun atas dasar air mata, darah, dan keringat. Itu yang perlu pemerintah catat. Itu yang perlu Pemda catat. Hari ini Pemda lebay, dikritik sedikit langsung lapor. Di mana demokrasi? Kalau dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, maka kita bilang itu demokrasi yang sah. Tapi kalau memang dari rakyat untuk rakyat dan kebagiannya untuk saku-saku, pemerintah daerah itu artinya ada sesuatu yang perlu dipertanyakan. Persoalan COVID hari ini, buruh migran yang dikirim dari luar negeri dalam keadaan tidak bernyawa. Pemerintah jangan cuci tangan. Ini persoalan krusial yang ada di Flores Timur. Masyarakat butuh alat pelindung diri di tengah wabah COVID. Yang waktu itu Pak Bupati bilang, kita minta penjelasan ilmiah terkait bagaimana COVID, masa inkubasi COVID. Dia menjawab, silakan baca di literatur. Itu artinya ketua Satgas sedang cuci tangan. Bagaimana bisa seorang ketua Satgas lalu minta kita baca saja di literatur? Memang tidak ada konsistennya sama sekali pemerintah ini. Masyarakat di sana sementara dihadang, tapi pemerintah di sini enak-enak. Mainnya ke media sosial. Saya tekan Pak Wakil Bupati ya, tolong air bersih di Sandosi. Saya tidak minta tolong ini, tapi saya mewajibkan menuntut Anda karena ini janjian. Secara tradisi dan budaya lama Holot, kalian membuka kebijakan kalau misalnya kalian tidak bisa tutup itu, artinya secara budaya kalian tidak bisa mempertanggungjawabkan itu. Secara budaya lama Holot, apakah kalian bisa mempertanggungjawabkan itu? Jangan lagi jadikan lahan proyek persoalan di di Sandosi itu sebagai lahan basah untuk berbisnis ya, terkhususnya air minum. Jangan tunggu persoalan ada dulu baru kita tiba-tiba muncul. Kita ini bukan mobil pemadam kebakaran. Tunggu ada persoalan baru kita turun. Pemerintah ini bukan mobil pemadam kebakaran ya. Sepakat kawan-kawan? Tetap pada satu garis, tetap pada satu komando. Apapun alasan jangan pernah mundur. Ketika rakyat bersatu, maka tidak akan bisa terkalahkan. Kekuatan yang terbesar di Republik ini, di Flores Timur ini adalah kekuatan rakyat, bukan kekuatan pemerintah daerah. Pemerintah daerah ini tidak ada apa-apanya. Mereka hanya punya kita. Rakyat bersatu, rakyat bersatu, tak bisa dikalahkan. Rakyat bersatu, tak bisa dikalahkan. Rakyat bersatu, tak bisa dikalahkan. Kembalikan ke Golkar, ingat ya Pemda, ingat baik-baik. Hari ini kita datang begini, nanti pasti kita datang lagi dengan tuntutan yang lebih. Kawan-kawan masih semangat motivasi kita hari ini kawan-kawan. Realisme. Kapitalis birokrat. Itu dia kawan-kawan orasi politik dari kawan-kawan Api Kartini yang sudah memberikan pandangan politiknya bahwa hari ini janji paket BU tidak pernah berdampak buat masyarakat kawan-kawan. Janji infrastruktur jalan, janji air bersih hanyalah ilusi omong kosong kawan-kawan. Misi selamatkan orang muda Flores Timur tidak cukup dengan menyuruh pemuda hari ini untuk piara babi kawan-kawan. Pemuda butuh pendidikan, bukan piara babi kawan-kawan. Pemuda butuh lapangan pekerjaan kawan-kawan, bukan butuh piara ternak kawan-kawan. Baik, kita lanjut ke orasi politik dari kawan-kawan kini. Waktu dan kesempatan kami berikan.
Terima kasih kesempatan yang diberikan oleh Koordinator Lapangan Aksi Aliansi Pemuda Progresif Flores Timur. Perlu saya sampaikan bahwasannya patut diberi apresiasi dan terima kasih sebesar-besarnya kepada aparat kepolisian Polres Flores Timur, di mana hari ini mereka telah berada di barisan terdepan untuk mengawal demonstrasi pemuda progresif pada siang hari ini. Hasta la victoria siempre, Patrio Omurte, maju terus dan menang, tanah air atau mati. Di manakah sumber masalah kawan-kawan? Ada di dalam sana. Mari kita nyanyikan satu lagu. Ini bukan lagu provokatif, tetapi ini lagu untuk menjawantahkan perintah dari Undang-Undang Dasar tahun 1945 bahwa penjajahan di atas bumi harus dihapuskan. Sepakat kawan-kawan? Kibarkan bendera panji-panji perlawanan kawan-kawan. Perang dari mana? Sumbernya masalah. Sumbernya masalah ada di dalam sana. Kawan-kawan sebangsa dan setanah air, warga miskin kota hingga warga miskin desa yang terlempar dari kota Larantuka sampai kepada pedesaan pelosok desa, di mana hari ini kami yang tergabung dari Aliansi Pemuda Progresif Flores Timur, di mana ada 3 mahasiswa nasional untuk demokrasi LMND, Gerakan Intelektual Muda Indonesia Timur, API Kartini, Pembaru Flores Timur, di mana hari ini kami hadir untuk menyuarakan aspirasi rakyat. Sudah diakomodir dalam Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah wajib mencerdaskan anak bangsa. Pasal 33 ayat 3, bumi, air, dan seluruh kekayaan alam dikelola oleh negara sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat, wabil khusus masyarakat Flores Timur. Namun hari ini tidak bisa dikawantahkan karena kemanduan berpikir Pemda Flores Timur yang digawangi oleh Bupati Flores Timur Anton Gigi Hajon dan Wakil Bupati Flores Timur Agus Boli, di mana hari ini masyarakat Flores Timur telah mengagungkan mereka sebagai pemimpin Flores Timur. Mereka adalah Tuhan, bahkan mereka diputuskan sebagai nabi. Tapi hari ini kami hadir di sini untuk menyatakan sikap secara totalitas bagaimana mereka adalah para penjahat yang kemudian memanfaatkan suara rakyat untuk kepentingan-kepentingan. Ada salah satu pakar teori mengatakan bahwa penguasa cenderung korup. Kenapa kemudian penguasa dicenderung korup? Karena kejahatan yang sangat luar biasa hari ini adalah bukan HTI, bukan teroris, karena sudah ada tidak teroris lagi kawan-kawan. Karena teroris itu ada rekayasa orang gila untuk menjadi teroris kawan-kawan. Hari ini korupsi adalah kejahatan extraordinary crime, kejahatan yang sangat luar biasa kawan-kawan. Dana 14 miliar yang dilontarkan oleh Pemda Flores untuk penanggulangan COVID. Hari ini kawan-kawan, kami hadir untuk meminta transparansi di mana dana 14 miliar itu harus ditransparansikan. Bahasa alam holot ramar ini tidak buka tampil pelus hingga
rakyat Flores Timur ini bisa mengetahui dana tersebut, kawan-kawan. Karena kejahatan yang saya katakan tadi, bahwa kejahatan yang sangat luar biasa, extraordinary crime, adalah korupsi. Karena dia membunuh harapan, kawan-kawan. Tangisan orang tua untuk menyekolahkan anaknya, untuk bagaimana menjadi seorang sarjana, menghapus air mata orang tua hari ini, telah dikhianati oleh pemerintah. Dalam hal ini Jokowi JK, yang kemudian sistem feudalistik itu masuk ke daerah, yaitu Flores Timur, yang digawangi oleh dua pimpinan kita ini. Di mana letak kemanusiaan kemanusiaan mereka, kawan-kawan? Sepakat? Kibarkan bendera perlawanan, kawan-kawan. Kibarkan bendera, kawan-kawan. Warga miskin kota yang terlempar hari ini dari kota Larantuka, bahkan sampai pada kecamatan-kecamatan di kota Larantuka hari ini, sampai pada Kecamatan Solor, Adonara, 3 pulau ini yang menjadi representasi kota Larantuka. Tetapi hari ini kita telah dikhianati. Para pemimpin Flores Timur tidak punya kebijakan, berada pada garis terdepan untuk menyuarakan aspirasi rakyat, kawan-kawan. Mobilson, saya butuh koreksi. Mobilson harus tetap, karena ingat, kawan-kawan, suara kita hari ini, suara kita ini hari ini telah dicatat oleh sejarah Flores Timur. Mungkin para penjilat penguasa hari ini, penjilat busir-busir penguasa hari ini menyatakan kehadiran kita di sini adalah sebuah gerakan radikalisme. Pada otak mereka adalah kosong juga, mereka bodoh. Sepakat, kawan-kawan? Mereka tidak memahami makna kata radikalisme. Radikalisme itu ada kata radik, ismi adalah paham. Sepakat, kawan-kawan? Sepakat! Mereka ini adalah para penjilat penguasa yang kemudian mereka hadir untuk menjawantahkan semua statement yang dilakukan oleh para penjilat mereka, kawan-kawan. Kawan-kawan sebangsa air, warga Flores Timur yang digawangi oleh beberapa kabupaten, beberapa kecamatan hari ini, Pulau Adonara, Pulau Solor, dan Pulau Larantuka. Hari ini kami hadir di sini bukan untuk melakukan gerakan radikalisme, bukan untuk melakukan gerakan terorisme, tetapi kami hari ini hadir di depan kantor Bupati Flores Timur untuk menyampaikan aspirasi kalian, kawan-kawan. Masyarakat Flores Timur, masyarakat adalah raja. Masyarakat adalah raja. Wajib hukumnya dalam demonstrasi, di mana ketika ada demonstrasi, di mana ada demonstrasi. Kita hadir di sini untuk bagaimana menyikapi kontrol sosial terhadap pemerintah. Agent of control itu perlu kita, kawan-kawan, kalian harus ingat itu. Hari ini saya hadir di sini selaku Ketua Pembina Gerakan Intelektual Muda Indonesia Timur, tetap konsisten untuk bagaimana berada di kiri jalanan menyuarakan aspirasi rakyat. Sepakat, kawan-kawan garis keras? Sepakat! Saya mau tanya, di mana kibarkan bendera Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi? Flores Timur, kibarkan bendera LMND, angkat bendera perlawanan. Mana Gerakan Intelektual Muda Indonesia Timur? Kibarkan bendera Pembaru Flores Timur. Kibarkan bendera Api Kartini, kawan-kawan. Saya kembalikan kepada koordinator lapangan yang digawangi oleh saudara Upas Kalispoleng. Saya hari ini memberi apresiasi kepada Polres Flores Timur yang kemudian mereka adalah tujuan untuk bagaimana mengakomodir segala demonstrasi kita pada siang hari ini, yang nanti kita akan lanjutkan di kantor DPRD Flores Timur, di mana mereka adalah kalian paham, masyarakat Flores Timur, mereka adalah
penyambung lidah rakyat. Tetapi hari ini mereka tidak memahami tupoksi, tugas dan fungsi kerja mereka. Maka hari ini kami akan hadir di kantor Balai Gerakan Flores Timur, di mana ketika mereka tidak akan menyampaikan aspirasi kita, maka kita akan melakukan gerakan extraordinary crime, kejahatan yang luar biasa di Flores Timur. Sepakat kawan-kawan garis keras, mari kita nyanyikan satu lagu. Ini lagu bukan untuk menjawab, bukan untuk lagu provokatif, tapi ini lagu untuk menjewantakan semua kebiadaban pemerintah dan aspirasi rakyat kita menyuarakan. Di sini negeri kami, tempat pasti terhampas samudra. Apalkan tangan-tangan kawan-kawan, kepandang kawan-kawan garis keras. Tuhan, mereka dirampas haknya, tergusur dan Bunda relakan darah juang kami untuk membebaskan rakyat. Mereka dirampas haknya, tergusur dan lapar. Bunda relakan darah juang kami, padamu kami berjanji. Saya kembalikan kepada koordinator lapangan, waktu dan kesempatan. Rakyat bersatu tak bisa dikalahkan. Rakyat bersatu tak bisa dikalahkan. Kawan-kawan bersemangat, tetap satu komandan. Karena kita bukan artis membuat berita. Kita buruh buat penguasa. Kepada kawan saya Mary, perempuan satu-satunya yang berani turun ke jalan untuk menyuarakan suara-suara perempuan yang tertindas, untuk menyuarakan suara-suara kebenaran. Kesempatan saya persilakan teman saya Mary untuk membacakan sebuah puisi kado untuk pemerintah daerah Flores Timur. Kita tidak sedang baik-baik saja. Ketika rakyat dijadikan tumbal atas nama kebiadaban politikus bangsat, rakyat hanyalah lahan basah untuk mengeruk keuntungan setelah janji-janji menjadi pemanis di mimbar kampanye. Bicara petani, nelayan, buruh akan mubazir ketika pemimpin duduk di ruangan penuh kemunafikan. Pernahkah atau kapankah elit politik duduk di kebun-kebun atau di pantai-pantai untuk lebih dekat? Gedung elit politik dihuni kaum munafik. Ruang-ruang sidang hanya menyisakan interupsi yang tidak jelas. Kita adalah bangsa-bangsa yang merindukan kemerdekaan, bukan bangsa-bangsa yang menyambar pada kelicikan. Ketika suara mulai diredam oleh seonggok proposal di balik layar, kita adalah satu dari ribuan manusia yang memilih tidak tunduk pada pengkhianatan. Di mana bumi berpijak, kebenaran tetap menghujung menembus langit. Kebenaran akan terus hidup. Satu kata untuk perjuangan, hidup rakyat yang melawan. Sekian dan terima kasih. Baik.
Terima kasih perempuan satu-satunya Flores Timur selain kawan-kawan saya yang ada di bawah. Dia punya pesan bahwa kita tidak sedang baik-baik saja. Itu yang perlu kita pahami, bahwa Flores Timur hari ini tidak sedang baik-baik saja. Karena memang ada petani yang sedang mengeluh soal harga kopra. Ada nelayan yang mengeluh karena kapalnya disita. Ada buruh yang akhirnya dipulangkan dari luar negeri dalam keadaan tidak bernyawa. Itu artinya pemerintah daerah tidak punya andil apa-apa untuk melindungi kaum buruh. Teman-teman tetap pada satu komando. Bagaimana Torlan? Kita langsung ke kantor DPR. Sembari Tetap semangat kawan-kawan. Tetap semangat ya, jangan pernah takut untuk melawan. Di sini adalah kumpulan mahasiswa-mahasiswa yang bukan mahasiswa gadungan. Ini mahasiswa yang paham tentang siapa saya yang sebenarnya. Ini adalah pemuda-pemuda Flores Timur yang tidak piara babi. Mereka adalah pemuda-pemuda yang merindukan adanya pendidikan di tengah-tengah mereka. Ketika mereka tidak diberi pendidikan, apa yang akan terjadi dari masa depan Flores Timur ini nanti jadi apa? Ketika pemuda-pemuda ini masih dibiarkan dalam keadaan yang tidak seharusnya. Mereka ini adalah tulang punggung lewat tanah. Kalau bicara lewat tanah, maka di puncak mereka inilah lewat tanah itu akan berdiri. Maka tolong jangan kasih piara babi dong, kasih mereka pendidikan. Itu yang paling penting. Selamatkan kaum muda Flores Timur. Kalau kita paham soal bahasa Keru Kakam Baki Ari, itu ada makna, ada roh Oda yang di dalamnya. Kita tidak hanya sekedar buang-buang bahasa saja. Maka perlu dipahami, pelajari lagi. Kita tidak sedang mencari pencitraan di mana-mana. Pahami, Keru Kakam Baki Ari itu artinya mereka ini adalah adik-adikmu. Maka berikan mereka asupan gizi yang sesuai. Jangan kasih mereka piara babi. Itu artinya kita membiarkan mereka jadi budak di tanah sendiri. Sepakat kawan-kawan? Teman-teman mahasiswa ini butuh. Ada yang tidak dapat dana COVID-19 yang katanya berapa M untuk teman-teman mahasiswa? 1 M untuk teman-teman mahasiswa. Betul ada yang tidak dapat? Maka mana? Di mana itu? Maka harus paham. Kalau mau kasih ya kasih semua ya. Kita ini bicara tentang kaum muda Flores Timur. Mereka juga berhak. Karena itu adalah uangnya rakyat. keras juga. Uang itu dari rakyat, maka kembalikan kepada rakyat. Jangan berikan kepada sebagian orang. Kita tidak sedang mengkampanyekan untuk tahun-tahun berikutnya. Rakyat butuh PAD, bukan butuh sumbangan-sumbangan dari politikus. Mereka butuh PAD yang memadai di tengah COVID. Mereka butuh ekonomi untuk disejahterakan. Saya pikir sampai di sini kita paham. Saya berikan kesempatan kepada kawan saya, laki-laki satu-satunya dari laki-laki semua ini. Saya pikir dia juga sedang tidak baik-baik saja melihat persoalan-persoalan yang ada di Flores Timur. Saya berikan kesempatan untuk bersuara. Terima kasih kesempatan diberikan. Teman-teman masih semangat? Teman-teman masih semangat? Baiklah teman-teman, saya akan membacakan sebuah puisi perlawanan untuk pejabat Flores Timur. Selamat datang di Flores Timur, di mana pejabat-pejabat Flores Timur adalah pejabat Bapel. Ketika telepon genggam mereka bergetar, telepon genggam dari penjilat bergetar pula. Doa diaktifkan, telepon genggam diaktifkan, harapan diaktifkan, janji palsu diaktifkan, janji palsu diaktifkan. Puisi dicetak rapi, mahasiswa mogok makan, langit kota wangi polusi. Kere rapatkan barisan. Hei,
kami sedang bergetar. Alat kelamin dinonaktifkan. Wartawan dibunuh, buruh dibunuh, petani dibunuh, nelayan dibunuh, aktivis dibunuh, seorang anak kecil diperkosa lalu dibunuh, seorang dibunuh, belasan orang dibunuh, puluhan orang dibunuh, Gentarkan polisi. ratusan orang dibunuh, Gentarkan. ratusan ribu orang dibunuh, jutaan orang dibunuh. Tuhan yang ada di dalam sana sudah tuntaskah belajar logikanya? Tuhan yang sudah ada dalam sana sudah tuntaskah belajar logikanya? Pidato pejabat bertak tertusuk-tusuk dusta. Tidak ada petani kopra. Terdapat sunyi menangis seorang ibu yang sedang kelaparan menyusui anaknya. Pedayung lapar, air mata mereka sebagai laut untuk makan sehari-hari. Terima kasih Sang Paling. Kita tepuk tangan untuk kawan yang satu. Puisinya sungguh. Jadi pemerintah perlu pahami baik-baik bahwa kita tidak sedang baik-baik saja. Republik ini dibangun di atas dasar keringat, darah dan air mata. Itu yang perlu pemerintah pahami. Republik ini miliknya bukan ojek, pedagang kecil, petani, buruh, dan nelayan. Itu yang perlu pemerintah pahami. Bahasa Jika masih ada orang di luar seorang sana ibu tuh perempuan, jadi dia punya rasa bahasanya. yang bersuara, yang berteriak bahwa suara mereka tidak didengar. Di manakah telinga kalian pemerintah daerah? Ketika masih ada perempuan yang menangis di ujung sana, karena memang mereka tidak bisa menyelesaikan apa yang pemerintah lakukan, apa yang pemerintah buat untuk perempuan-perempuan ini. Ketika masih ada orang di ujung sana yang berteriak, kami membutuhkan air bersih, apa yang kalian lakukan? Pemerintah daerah tidak punya apa-apa untuk mereka. Kebijakan yang dihasilkan ini misalnya untuk sebagian orang. Sementara mama-mama di pasar sana mereka duduk berjemur. Pemerintah tidak punya hati di mana terletak kemanusiaan. Masyarakat Sandosi di sana mengeluh soal air bersih. Bupati dan wakil bupati sudah berkunjung ke sana, tapi tidak pernah memperhatikan itu. Saya mau sampaikan satu hal keadaan di Sandosi. Malam-malam sapunya mama itu harus tidur untuk menunggu airnya. Keluarannya 1 minggu 1 kali, 1 bulan 1 kali. Itu pemerintah perlu lihat. Jika tidak, jangan pernah saya katakan, jangan pernah lagi ke Sandosi. Saya katakan kalau memang kalian tidak bisa, biarkan saja. Kalau memang kalian tidak bisa untuk memimpin rakyat, kalian tidak bisa bertanggung jawab, turun saja dari jabatan. Persoalan ekonomi yang ada di masa kalian di sini duduk enak-enak bisa makan, sementara di sana ada anak-anak yang harus putus sekolah karena memang persoalan ekonomi. Ada orang yang tidak bisa makan seperti yang kalian nikmati. Itu yang perlu dipahami pemerintah daerah. Tolonglah. Kalau memang kita tidak bisa, kita minta tolong, perhatikan. Saya kembalikan ke kamu. Baik kawan-kawan, masih semangat untuk aksi kita hari ini kawan-kawan. Masih semangat kawan-kawan. Kita lanjut ke orasi politik yang berikut dari koordinator umum kita kawan-kawan. Kawan-kawan sebangsa dan setanah air, masih semangat kawan-kawan?
tangan kita sebagai simbol perlawanan kawan-kawan. Kepalkan tangan kita. Perlu saya sampaikan kepada masyarakat Flores Timur dan teman-teman aksi beberapa aliansi yang tergabung hari ini untuk menyuarakan aspirasi rakyat kawan-kawan. Hari ini kami dari Aliansi Pemuda Progresif Flores Timur yang tergabung dari beberapa organisasi Gerakan Intelektual Muda Indonesia Timur dan 3 mahasiswa Nasional untuk Demokrasi, Pembaru Flotim dan Api Kartini, di mana kehadiran kami hari ini untuk menyampaikan aspirasi rakyat kawan-kawan. Kami ada membaca beberapa tuntutan menjadi substansi dari gerakan hari ini, di mana pertama menyuarakan nasib para petani kopra dan nelayan kawan-kawan, para buruh migran kawan-kawan, mempertanyakan dana 14 miliar untuk dialokasikan kepada bencana yang telah melanda dunia hari ini, yaitu COVID-19 kawan-kawan. Ada pula kejahatan yang dilakoni oleh pemerintah daerah Flores Timur yang kalian rakyat tidak mengetahui kawan-kawan. Kami hadir untuk menyampaikan itu. Pertama, dana alokasi desa, dana desa yang dipotong untuk bagaimana memprioritaskan soal COVID-19 hari ini kawan-kawan. Tetapi 14 miliar itu apa yang mereka lakukan? Mereka menanam kelor di Waibalun kawan-kawan. Itu untuk menyelamatkan beberapa kepentingan kawan-kawan hari ini. Kau miskin kota ada sampai miskin, kau miskin daerah yang hari ini. Saya ambil satu contoh saja. Para nelayan, para petani kopra, para ojek, para supir angkot hari ini tidak merasakan dari dampak, tidak merasakan dampak dari 14 miliar tersebut. Namun hari ini publik Flores Timur seolah-olah, artinya sebagai sebuah media darling, menjadi di heboh media sosial, menjadi publik, menjadi heboh di publik, yaitu pertama penanaman daun kelor di Waibalun. Itu untuk kepentingan siapa kawan-kawan? Kami punya data sehingga kemudian kami hari ini hadir di tempat ini untuk bagaimana menyuarakan aspirasi rakyat kawan-kawan. Saya sudah melakukan koordinasi terhadap aparat kepolisian Flores Timur. Saya selalu memberikan apresiasi hari ini. Mereka berada di garis terdepan untuk bagaimana mengawal aksi kami kawan-kawan masyarakat Flores Timur, saudara-saudara. Mereka meminta agar bagaimana kami melakukan audiensi. Tetapi namanya sebuah pergerakan, saya harus menjelaskan kepada masyarakat Flores Timur, manakala kalau kami hadir untuk bagaimana memasuki ruangan audiensi kawan-kawan. Ruangan audiensi bagi saya itu adalah sebuah pembunuhan karakter dan psikologi kami kawan-kawan. Saya tidak doyan di luar. Saya meminta kepada pemerintah daerah Flores Timur yang dikawangi oleh Anton Gege Hajon dan Agus Bole berdiri di kantor Bupati Flores Timur. Kalian jangan menganggap bahwa kalian itu adalah pejabat. Kalian itu adalah representasi dari rakyat. Kalian adalah representasi dari rakyat, di mana kalian harus menyadari eksistensi kalian. Hari ini kenapa kemudian saya memberi apresiasi kepada aparat kepolisian Polres Flores Timur, karena mereka melalui perjuangan kawan-kawan. Mereka hanya melalui pesta demokrasi 5 tahunan. Pesta demokrasi 5 tahun di mana hari itu mereka akan turun menjadi malaikat. Firman-firman Allah dihafal, hadis-hadis dihafal untuk bagaimana merekrutmen suara kita. Merekrutmen suara kita untuk kepentingan mereka kawan-kawan. Hari ini kami hadir untuk menuntut, melakukan
kantor sosial dan bagaimana kami akan menyuarakan itu kawan-kawan. Masyarakat Flores Timur sepakat kawan-kawan. Masyarakat Flores Timur yang berada di kiri jalan ini, apakah kalian mendukung aksi kami kawan-kawan? Apakah kalian mendukung? Kami hari ini hadir di Larantuka sebagai kota pemerintahan Kabupaten Flores Timur untuk menyuarakan aspirasi kalian. Kami hadir di sini tidak ada kepentingan politik kawan-kawan. Karena kalian ditipu melalui pesta demokrasi 5 tahunan. Setelah pasca 5 tahunan itu, mereka kemudian menjadi iblis. Karena mereka akan mengumpulkan harta yang kemudian mereka sudah keluarkan di pesta itu kawan-kawan. Kalian harus, di manakah pemimpin Flores Timur hari ini hadir di tengah-tengah COVID untuk bagaimana menyuarakan aspirasi rakyat kawan-kawan. Maka hari ini saya menyatakan sikap kawan-kawan. Hari ini pemerintah Kabupaten Flores Timur yang digawangi oleh Anton Gege Hajon dan Agus Poli segera berdiri di depan kantor Bupati Flores Timur untuk mendengarkan tuntutan-tuntutan kalian yang dibacakan oleh koordinator lapangan. Apakah mereka di dalam sana ada? Yang terhormat Bapak Bupati Flores Timur, perlu kalian ketahui bahwa kami hadir di sini untuk bagaimana mengoreksi sistem, bukan privasi mereka sebagai manusiawi kawan-kawan. Kami hadir ini untuk menyelesaikan persoalan sistem. Kenapa kemudian kami hadir di sini? Hadir pada sore hari ini, siang matahari terbit panas, tapi itu tidak menjadi kendala buat kami kawan-kawan masyarakat Flores Timur yang saya hormati. Kenapa kemudian kami hadir sekarang? Mereka adalah pejabat yang dipilih melalui sistem demokrasi kawan-kawan. Namun hari ini dua aktor intelektual yang kemudian menjadi representasi dari rakyat hari ini, mereka tidak mendewasakan diri untuk menghadapi demokrasi. Ketika saya Rifai Slamohoda asal desa Lama Bunga melakukan kritik terhadap kebijakan Wakil Bupati Flores Timur, dia melaporkan saya ke Polres Flores Timur, tapi hari ini saya tidak gentar kawan-kawan. Saya siap mati, kami siap mati, teman-teman pemuda yang tergabung hari ini untuk menyuarakan siap mati untuk membelakan suara dari rakyat, nasib dari rakyat Flores Timur kawan-kawan. Saya kembalikan kepada koordinator lapangan untuk menyampaikan orasi politik. Terima kasih buat Kumpaskan. Hormati. Baik kawan-kawan, untuk orasi politik dari koordinator umum kita, Umur Faiz, kita buat barisan seperti semula kawan-kawan. Buat barisan seperti semula. 3 bacar ke belakang kawan-kawan. Kita menuju ke kantor DPRD kawan-kawan. Tetap dalam barisan kawan-kawan. Tetap dalam barisan. Mana? Ini lantas mana?